a good condition. Amin. Ya, jumpa lagi dengan saya mewakili Maisa Institute Pare. Ya, kali ini kita punya tema TOEFL Max Score. Ya, jadi judulnya adalah rahasia di balik TOEFL Structure. Ya, sebenarnya bukan itu ya, bukan rahasia sebenarnya ya, nggak rahasia lagi sebenarnya. Nanti kita akan itu ya bahas bersama-sama. Kemarin kita sudah kami sudah menyiapkan soal-soalnya yang sudah terkirim. Nah, semoga kalian sudah mengerjakan ya. Oke. Jadi first of all, allow me to introduce myself to you. My name is Elektro Topik Muhajir. You can call me Mr. L. I am a TOEFL teacher at Maisa Institute. I've been teaching here. Saya sudah mengajar di sini selama 12 tahun ya. Dari single sampai double dan triple ya. Oke. But before sebelumnya kita itu ya mulai berdoa dulu. Let's open our class by reciting together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Semoga acara kita malam ini lancar ya. Oke. Terus nanti kalian bisa itu ya, kita akan membahas ya, malam ini kita membahas bagaimana caranya memahami soal structure dan written expression hanya dalam waktu 1 jam. Jadi sebenarnya ini adalah kelanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya sudah ada, nah sekarang ini adalah sesi yang kedua ya selanjutnya. Jadi sesuatu yang saya kasihkan lebih detail itu sudah ada. Nah, sekarang kita saya kasih pengenalan di sini dulu ya. Jadi barangkali ada yang belum tahu ya. TOEFL yang kita pelajari malam ini adalah TOEFL ITP. TOEFL ITP itu ada 3 sesi. Yang pertama ada listening, comprehension, yang kedua ada structure and written expression, dan yang ketiga ada reading comprehension. Nah, saat ini di sesi yang kedua ini kita akan membahas dulu tentang structure and written expression. Ya. Jadi barangkali ada yang belum tahu, di sini ada 2 part ya, part A dan part B. Untuk part A itu ada 15 pertanyaan. Ya, ada 15 pertanyaan ini tentang incomplete sentences. Jadi di dalam soal 15 soal itu ada yang hilang, subjeknya atau verbnya atau yang lainnya yang hilang, dan kalian diminta untuk melengkapi dengan mengisi alpha, bravo, charlie atau delta. Gitu ya. Nah, selanjutnya part B ini namanya written expression. Written expression itu nggak jauh beda dengan structure sebenarnya. Cuma bedanya di sini kalimatnya itu sudah lengkap. Cuma ada salah satu yang salah. Entah itu yang salah itu di alpha, bravo, charlie atau delta, ya. Nah, ini nanti kita akan coba bagaimana cara mengerjakan soalnya ya. Ini namanya error recognizing atau lebih dikenal dengan error analysis ya. Oke. Total time waktu maksimal adalah 25 menit. Jadi bayangin aja 40 soal itu dikerjakan dalam waktu 25 menit. Itu otomatis 30 detik enggak sampai ya. Oke, to reach score 500 we must get 26 correct answers. Jadi benar 26 paling tidak ya. Oke. Nah, ini bagi yang mungkin di awal belum tahu, saya flashback dulu ya. Di sini kita harus paham tentang 6 rukun TOEFL dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soalnya. Di sini kita harus tahu yang pertama adalah rukun yang pertama atau syarat maksudnya ya. Yang pertama adalah kita harus paham tentang klausa. Klausa atau kalimat, maksudnya di situ nanti ada main clause, ada sub clause. Kenapa sih kita harus tahu ini? Karena setiap kali menjawab pertanyaan ya, utamanya structure itu kita harus mencari verbnya dulu. Dengan tahu verbnya di situ, nanti kita tahu itu adalah kalimat hanya simple sentence atau compound sentence atau complex sentence. Jadi kalau verbnya cuma 1, maka nggak ada verb lagi. Kalau verbnya 2, berarti butuh 1 conjunction. Makanya kita harus tahu tentang klausa ini ya. Ada main clause, ada
subclause. Namanya main clause itu adalah induk kalimat. Induk kalimat itu ingat ya, pasti ada dalam kalimat, pasti ada. Ya, subclause itu adalah anak kalimat. Dia itu sunnah, sementara main clause itu wajib. Ya. Nah, kita lihat contoh di samping ini ada the audience is enthusiastic. Nah, ini namanya main clause yang terdiri hanya ini ya. Ini subjek di sini. Ini subjeknya. Bentar ya, saya besarkan dikit biar bisa dibaca. Nah, ini subjeknya, sementara ini adalah verb-nya. Ini dinamakan main clause. Ya, cukup subjek sama verb. Selanjutnya ada subclause. Subclause itu adalah anak kalimat, ya. Itu sunnah ya. Ketika ada main clause belum tentu ada subclause, tetapi ketika ada subclause itu wajib punya main clause. Nah, subclause ditandai dengan conjunction subject verb atau CSV. Nah, ini ada conjunction, ini ada subjeknya di sini dan verbnya ada di sini. Because the clause is important. Ya, oke. Yang kedua, kita harus paham tentang subject verb agreement, yaitu kecocokan subjek dan verbnya. Jadi subjeknya, jika subjeknya itu singular, maka verbnya juga harus singular. Nah, jika subjeknya itu plural atau jamak, maka subjeknya juga verbnya juga harus jamak. Nah, di sini kita contohkan, contohnya subjek a tree needs water. Jadi a tree needs water ini namanya itu ya singular dengan singular. Sementara yang plural ini trees sebagai subjek, verbnya need water seperti ini. Ya, nggak susah kok ya, mudah sekali sebenarnya asal kita ada usaha mau belajar. Tuh. Lanjut di sini nanti pastikan ya sampai selesai sesi ikut terus ya sambil minum kopi sambil sembarang lah ya boleh. Jadi kalian nggak apa namanya nggak usah terlalu tegang, santai saja. Saya juga sama kok ya sambil minum juga ya. Oke, karena nanti di akhir ada hadiah kayaknya ini ada hadiah nih catatannya ya. Hadiah dapat voucher atau apa ini gitu. Oke. Nah, yang ketiga, kita harus paham tentang phrase ya. Phrase itu ini yang biasanya apa namanya banyak ditanyakan di written expression ya. Jadi phrase di sini komposisinya ada head dan ada modifier. Jadi ada head dan ada modifier ya. Terus coba kita lihat di sini. Nah, ini phrase ada modifier sama head ya. Contohnya di sini kita lihat ada strong, ada waves. Jadi sebenarnya ini komposisinya ada yang pertama ini sebagai head, modifier dan wavesnya ini adalah sebagai headnya. Nah, modifier itu yang menjelaskan sebenarnya apa? Yang head itu adalah yang dijelaskan. Jadi barangkali ada yang belum tahu, modifier itu adalah penjelas. Sementara head itu adalah inti yang dijelaskan. Ya, ini namanya apa? Head dan modifier. Oke. Nah, contoh lagi di sini ada train station seperti ini. Ini adalah apa namanya? Sama seperti di sini ya. Cuma kan kalau strong itu adjektif, kalau waves itu noun. Kalau train station ini namanya noun dan noun. Jadi sama saja sebenarnya. Ini namanya modifiernya, yang ini sebagai headnya. Pokoknya di belakang itu headnya. Nah, sama dengan ini juga, ini namanya exactly. Exactly itu adverb. Dia berfungsi sebagai modifier. Adverb itu pasti menjelaskan adjektif ya, atau verb. Nah, konteks di sini adalah dia menjelaskan si adjektifnya yang sebagai di sini. Ini namanya phrase. Ya. Nah, bedakan dengan sentence. Kalau kalimat itu komposisinya dia adalah subjek dan verb komposisinya. Jadi kita sebenarnya harus bisa membedakan antara phrase dan sentence ini ya. Kalau phrase itu M plus H, kalau sentence itu S plus V. Nah, cukup dengan contoh ini, the participants join the online class. Oke, selanjutnya nomor 4, kita harus tahu paralel. Paralel itu biasanya ditandai dengan conjunction seperti ini. Ada for, and, nor, but, or, yet, so. Namanya fun boys. Ya. Nah, contohnya di sini, ketika paralel memaralelkan atau apa namanya menghubungkan antara tiga noun, 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 maka berlaku dua koma seperti ini. Kita lihat ya, a board, a pencil, and an eraser. Ini ya, ada conjunction di sininya. Nah, kalau dua
nggak perlu. Jadi pencil ini noun, an eraser ini juga noun, nggak perlu koma. Ini ya. Oke. Kenapa sih kok harus ada paralel? Biasanya kan dalam soal itu ada banyak, ada panjang. Sampai berapa baris gitu ya, sampai 5 baris. Ternyata yang membuat panjang adalah si paralelnya ini. Ya. Padahal verbnya cuma satu. Gitu. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Kita harus tahu prepositional phrase. Frasa preposisi di sini, ini juga sebenarnya adalah pengembangan dari phrase. Ya. Cuma apa? Ini juga sama dengan nomor 4. Dia hanya digunakan untuk menakut-nakuti kalian, kalimatnya biar panjang. Padahal yang membuat panjang itu adalah prepositional phrase itu sebenarnya. Gitu ya. Oke, yang keenam di sini adalah mana aktif dan pasif. Ini enggak kalah pentingnya. Cirinya adalah kalau aktif diikuti objek, kalau pasif diikuti preposition atau conjunction atau to infinitive atau enggak diikuti apa-apa. Tapi biasanya cara gampangnya adalah kalau aktif ada objeknya, kalau pasif ada preposition di belakangnya. Gitu saja. Oke, kita lanjut. Di sini gini, sekarang kita harus tahu macam-macam kalimat. Kenapa sih kita harus tahu macam-macam kalimat? Karena soal TOEFL 1 sampai 40 itu isinya kalimat semua dan ditandai dengan 1 titik. Jadi 1 titik ya, nggak ada 2 titik. Kalau 2 titik nanti jadi apa namanya? Paragraf nanti ya. Jadi apa namanya? Iya, 1 paragraf nih, jadi bacaan nanti. Jadi diakhiri 1 titik. Nah, di dalam kalimat itu pasti punya verb ya. Kalau verbnya 2, nanti butuh 1 conjunction. Nah, di sini kita harus tahu modelnya ya. Oke. Yang pertama di sini kita harus paham. Nanti kalau kurang besar bisa di zoom sendiri ya untuk HP. Kalau PC sih bisa. Oke. Yang pertama ini simple sentence, kalimat sederhana. Kalimat sederhana ini adalah kalimat yang terdiri dari 1 main clause. Ya. Atau 1 verb saja. Di sini kita lihat verbnya cuma 1 dengan subjek di sini. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau nanti kalian menemukan verbnya cuma 1, berarti itu namanya main clause atau simple sentence, gitu aja. Nah, yang kedua, ini namanya compound sentence, yaitu kalimat yang komposisinya ada 2 main clause. Nah, 2 main clause di sini kita lihat ada namanya coordinate conjunction yang berupa fun voice tadi, ada korelatif yang berupa either or, neither nor, ya, not only but also dan both and ini. Contoh, kita lihat di sini, students join the TOEFL class and they are enthusiastic. Jadi ini verb, ini subjek, ini verb, ini subjek, dan conjunction-nya di sini. Ini namanya compound sentence. Gitu ya. Ingat, sebelum N harus ada koma kayak gini. Memang ya. Itu menandakan kalau 2 main clause. Gitu. Nah, sementara yang nomor 3 ini namanya complex sentence atau namanya kalimat majemuk bertingkat. Berarti ada bertingkat, yang di atas itu main clause, yang di bawah itu sub clause. Kalau yang nomor 2 kan kalimat majemuk setara, dua-duanya sama. Kayak gitu. Nah, ini conjunction-conjunction-nya ya. Nanti insya Allah saya share. Jadi kalian bisa apa namanya mempelajarinya ya, mempelajarinya sebagai awalan untuk belajar TOEFL selanjutnya. Oke, contohnya di sini students join the TOEFL class before they face the TOEFL IGP test. Jadi before-nya ini conjunction, ini subjek, ini verb, ini subjek, ini verb. Jadi main clause-nya ini yang di depan ya. Main clause-nya yang di depan, sub clause-nya yang di belakang. Ini main clause. Nah, sampai sini ya. Terus subclause-nya ini sampai sini. Nah, kenapa sih kita harus tahu gini? Ya itu tadi, karena kita itu pasti disuruh mencari verb-nya dulu. Gitu ya. Dari verb kita tahu nanti ada verb lagi apa enggak gitu. Kalau ada verb lagi berarti kita tambahin conjunction. Maksudnya adalah kalau ada conjunction berarti kan itu dinamakan satunya subclause, satunya main clause. Untuk compound complex sentence ini hanya penggabungan antara nomor 2 dan nomor 3. Berarti di sini apa? Ada 2 main clause dan 1 sub clause. Ya kita lihat conjunction saja ya. Ini ada before, ini ada and, oke, ada 2. Coba kita lihat, ini ada verb 1, ada 2, ada 3. Pasti seimbang, lihat. Seimbang kan? Kita cocokkan ke subjeknya. Ini subjeknya, ini subjeknya, ini subjeknya. Conjunction-nya ada di sini, ini conjunction-nya. Nah, ini baru kalimat yang benar ya. Jadi 4 macam kalimat ini pasti ada di dalam soal. Jadi gini, dari 1 sampai 40 soal, nggak mungkin keluar dari 4 ini. Jadi ini adalah pengenalan dasar tentang kalimat. Kalau kalian bisa ini, insya Allah kalian bisa pro banget. 550 gampang banget dapat ya. Oke lanjut.
Kita sekarang membahas soal yang kemarin ya. Soal yang kemarin. Nanti kalian bisa bisa menjawab langsung dengan langsung ngomong ya, nggak masalah, nyalakan mikrofonnya, kira-kira jawabannya yang mana, gitu ya. Jawaban yang mana aja nggak masalah ya. Nanti salah nggak apa-apa, benar juga nggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Oke. Atau kalian nanti kalau mungkin mikrofonnya nggak berfungsi atau mikrofonnya itu rame, kalian bisa menggunakan chat di sini ya. Oke, saya akan mantau, kita akan cocokkan bersama. Oke, oke, sekarang kita sini. Tadi saya beritahu namanya simple sentence. Nah, ini saya contohkan dari yang paling enak dulu, yang paling mudah. Jadi setiap soal simple sentence itu nanti kalian harus apa? Harus benar, wajib benar. Oke. Coba kita lihat di sini. Nah, nanti kalau kurang besar di Zoom sendiri ya. Kita cari verb. Kita cari verb. Kita cari verbnya dulu, verbnya yang mana ya. Ini ada verbnya di sini ya. Ini ada verbnya. Nah, verbnya di sini ada satu. Kita cari verb lagi selain ini. Sepertinya nggak ada ya. Kita lihat di sini. Yang ada PP. Jadi yang saya bilang tadi adalah rukun TOEFL yang ke-6. Nomor sampai 1 sampai 6. Itu penting sebenarnya. Pentingnya kenapa? Untuk menghindari ini loh. Ini sebenarnya nggak penting ini. With the largest alphabet ini nggak penting. Kenapa? Karena dia nggak ditanyakan. Dia hanya sebagai pemanjang kalimat saja sebenarnya. Ini ada lagi with lagi di sini. Ini nggak penting juga. Ini juga PP ya. Oke. Nah, berarti tujuan kita apa? Hanya mencari atau mencocokkan verb dengan subjeknya. Gitu ya. Ada yang bertanya begini, kenapa kok harus mencari verbnya dulu? Kenapa nggak cari subjeknya dulu? Begini, subjek kan berupa benda. Nanti kalau kita cari benda, nanti bendanya banyak. Lihat ada alfabet, ada Cambodian, ada letters. Nanti bendanya banyak kan, bingung menentukan subjeknya. Tetapi kalau kita cari verbnya dulu, nanti kita cocokkan ke subjeknya lebih mudah. Jadi verb di sini yang dicari adalah subjeknya saja. Ya, oke ya. Gitu. Jadi di sini kalian lihat catatannya di sini ada apa? Jika verbnya hanya ada satu, jangan pilih verb atau jangan pilih conjunction. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau bravo ini salah. Kenapa? Karena ada is. Ini sebagai apa? Sebagai verbnya. Nanti ada dua verb, ada ada is. Nanti gini, kita cocokkan. Is yang di sini, yang di jawaban, ini kan subjeknya adalah the language. Sementara is yang di soal, ini nggak punya subjek. Coba kita lihat. Subjeknya mau kita paksa ke ini, the largest alphabets. Salah, kenapa? Karena ini object of preposition yang sebelah kanan ini ya, atau prepositional phrase tidak boleh menjadi subjek. Jadi semua noun yang diawali preposition itu nggak boleh menjadi subjek. Jadi mudah saja. Alpha salah. Kenapa? Karena diawali dengan in. Delta juga salah karena diawali dengan about. Jadi kita bisa melihat jawabannya yang tepat adalah di Charlie. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya di nomor 2. Nanti nomor 3 coba kalian jawab ya. Nomor 2 saya contohkan dulu. Nomor 2 saya contohkan dulu. Kita cari verb seperti biasa. Kita cari verbnya, kita lihat. Ada seolah-olah given di sini ya. Given ini seolah-olah verb. Tapi kita lihat given ini sebenarnya bukan verb. Dia adalah verb 3 yang sudah di verb 3 yang sudah dijadikan adjektif ya. Lebih tepatnya adjektif ini adalah berbentuk pasif. Kenapa? Karena pasif itu diikuti preposition ini. Jadi tandanya ada preposition di belakangnya ini. Jadi dia bukan verb loh ya. Ingat, subjek ya. Subjek itu pasti bertemu dengan verb 1 atau verb 2 di dunia ini. Enggak ada yang lain. Enggak mungkin subjek ketemu dengan verb ing itu enggak mungkin. Atau verb 2, verb 2, verb 3 itu enggak mungkin. Nah, kita cari selanjutnya. Yang membuat panjang apa? Lihat, preposition ada satu tuh. Yang kedua ada of. Ini. Terus diparalelkan dengan and. Terus ada lagi preposition di belakangnya ini. Nah, panjang banget kan? Ternyata yang membuat panjang adalah kayak gini aja. Makanya tadi saya bilang ada syarat TOEFL, ada paralel, ada prepositional phrase. Kenapa? Karena memang untuk menghindari seperti ini sebenarnya. Yang kita cari apa? Subjek dan verbnya saja.
kalimat yang diakhiri titik itu pasti punya subjek dan verb. Nah, kita lihat di sini. Nggak ada verbnya. Berarti yang kita cari di sini apa? Verbnya. Sama subjeknya pastinya. Kita cari alfa. Alfa ini salah. Kenapa? Dia nggak punya verb loh. Ini kita paksa name menjadi verb. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini kalau kita anggap verb 2 terbalik dengan subjeknya. Subjeknya plankton kan? Terbalik. Salah. Ya. Terus untuk Bravo ini juga salah karena dia bukan nggak ada verbnya. Untuk yang cari sama delta. Nah, sekarang jawabannya tinggal 2. Jawaban yang paling tepat adalah di delta. Kenapa delta? Karena dia punya verb di sini. Ini verbnya. Sementara untuk Charlie salah. Kenapa? Nah, kan boleh is itu adalah singkatan dari S ini singkatan dari is atau has. Masalahnya dalam grammar itu tidak boleh disingkat ini. Kita lihat penjelasan di sini ada penulisan dalam grammar tidak boleh disingkat. Jadi kalau ada apostrof S itu artinya apa? Artinya kepemilikan, gitu lah. Misalnya siapa enaknya ya? Contohnya si ini Mr. Alams misalnya ya. Mr. Alams new shoe. Nah, ini seperti ini. Sepatunya Mr. Alam ini ada komanya gini ya. Nah, Mr. Alams new shoe. Jadi harus pakai S gini. Gitu. Ya, ini kepemilikan namanya. Ya. Jadi jawabannya delta fix. Oke, coba ya. Saya tunggu kalian kita nyantai-nyantai aja. Sekarang coba untuk nomor 3 ini jawabannya apa dulu? Ayo, sambil saya tunggu minum. Kalian bisa pakai chat, kalian bisa pakai itu, apa namanya, langsung ngomong. Jangan sungkan-sungkan, feel free. Apa jawabannya? Yes, sir, set up. Charlie, set up. Wah, ini dapat hadiah. Bagus ini. Nanti ngomong ya, saya kasih hadiah. Iya bener jawabannya Charlie. Ngomong ke adminnya ya. Kok aku salahin malahan guys. Aduh, malah ini gimana sih? Ya bener, bagusnya ini laptop baru guys, baru beli saya. Ya, untuk ini. Oke, jawabannya Charlie. Kenapa harus Charlie? Gini sekarang. Ya, sip benar. 100 buat kalian. Ini kan verbnya nggak ada, kita cari nggak ada. Ini ada PP ini, Fata Morgana ini. Ini juga Fata Morgana, nggak usah kita anggap. Ya, ini ada the, ini namanya non phrase ini panjang banget ini. Non phrase sampai sini nih guys. Oke, dia nggak penting. Jadi subjeknya sudah ada di sini, verbnya ada di sini. Jawabannya benar. Si, Charlie, Cenil. Kalau alfa salah kenapa? Karena dia double subjek. Subjeknya ada 2, nggak boleh. Ya, kalau Bravo salah kenapa? Tadi verb ing itu bukan subjek. Kalau delta, the setup itu namanya noun. Itu. Jadi setting ini dia namanya adjektif. Ya, bentar saya ini ya. Jadi setting ini namanya adjektif. Adjektif lebih tepatnya adjektif aktif ya. Saya namanya adjektif aktif atau adjektif pasif itu supaya kalian bisa ingat kalau aktif ada objeknya, kalau pasif ada preposition. Ini kan ada objeknya sebenarnya. Ini objek dari setting gitu ya. Saya bisa sebenarnya menamai menggunakan participle itu bisa, tapi saya khawatir participle kalian mikirnya 2 kali. Participle itu bisa verb, bisa adjektif gitu lah. Oke, lanjut. Ayo nomor 4. Apa jawabannya? Alfa. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah alfa. Karena memang yang kita cari adalah si verbnya, tapi dia nggak punya subjek gitu ya, sama. Jadi subjek sama verbnya ini jawabannya. Oke, jadi yang dicari di sini apa? Subjek dan verbnya. Oke, benar sekali. Kalau alfa salah, karena apa? Dia nggak punya verb, lagian ada add preposition. Kalau Charlie salah karena nggak punya verb juga, Delta salah karena dia nggak punya verb. Itu aja, langsung selesai ya. Oke, nah di sini mungkin ada catatan, lihat di sini ada appositive with one comma, usually in the front or in the back of the modified noun. Maksudnya ini loh. Jadi kalau ada koma kayak gini, ini kan appositif 1 koma ya. Nah, ini namanya apositif. Saya singkat menjadi APP. Nah, apositif itu adalah modifier tambahan yang menjelaskan museum ini. Oke, nanti soalnya semakin lama semakin menantang loh ya. Oke, kalian nggak masalah, jawab aja. Oke, nomor 5. Silakan dijawab. Saya bantu. Ini apositif tengah. Alpha, oke, alpha again. Ya, sip. Benar sekali. Jawabannya alpha lagi. Ya, kita tahu di sini ada
A positif ya, sampai sini. Nah, verbnya ada di sini, ini verbnya. Terus subjeknya ada di sini ya. Nah, yang dicari adalah subjeknya. Verbnya cuma satu loh ya. Jadi jangan memaksakan diri memasukkan verb lagi ya, atau memasukkan conjunction lagi. Jangan ya. Lihat di sini. Bravo salah. Saya coba ini ya, saya coba kasih tanda. Bravo salah karena in ya. Charlie salah karena was. Delta salah karena when. Nah, ini satu kata saja untuk menyalahkannya ya. Ternyata bukan rahasia loh ya. Ini namanya sudah umum. Cuma mungkin sebagian di antara kalian yang baru TOEFL, baru tahu TOEFL, oh ternyata begini gitu ya. Oke. Lanjut nomor 6. Ayo, ini tingkatannya, ini namanya written expression ya. Siapa yang bisa? Wes. Saya tunggu sambil nyantai. Saya minum dulu ya. Ada? Apa saya bantu? Oke, saya bantu ya. Nanti coba jawab. Saya bantu. Oke, enggak. Jadi kita hindari dulu preposition ya. Karena preposition sebenarnya enggak begitu apa namanya dipermasalahkan dalam ini. Oke. Saya jawab sendiri ya. Oke, di sini kita lihat. Masih ingat enggak? Setiap kalimat itu pasti punya verb. Nah, coba cari verbnya dulu. Jadi ketika kalian bingung mengerjakan soal, jangan langsung disikat aja ABCD. Cari verbnya dulu. Dari verb itu nanti kita cocokkan ke subjeknya. Coba cari. Mungkin kalian menganggap ada dua verb. Lihat ini sama ini. Ya kan? Oke, dua ini. Oh, mungkin dikiranya stems ini juga verb juga. Dengan subjeknya postage. Nah, itu yang membingungkan. Tiga-tiganya ditanyakan. Oke, kita filter dulu. Untuk ini salah ya. Kenapa? Karena gum di sini ini adalah adjektif. Ya, dia adjektif yang sebenarnya menjelaskan si postage stamp. Oke, coba saya tulis di sini. Jadi gini modelnya ya. Gum, postage, stamps. Kita ngartikannya apa? Stempel pos yang terlem. Stempel pos yang dilem maksudnya. Jadi di sini ini adalah noun, yang postage ini juga noun, yang gum ini juga noun. Kalian kalau bingung dengan ini, oh kan, adjektif. Kalian kalau bingung dengan ini, kalian nanti saya buatkan contoh gini. Ini adalah susunan ini apa namanya? Susunan noun phrase sebenarnya. Tapi urutannya adjektif, noun, noun. Saya contohkan yang gampang. Misalnya new. New train stations. Nah, sama dengan ini. Ini kan urutannya apa? Adjektif, di sini noun, terus ini juga noun. Ini sama sebenarnya. Jadi, gam ini bukan verb. Ya, kita skip karena dia sudah benar. Modifier, adjektif modifier yang menjelaskan postage stamp-nya. Nah, verbnya belum ada loh ya. Stamp-nya ini ternyata noun yang gabungan dengan ini. Jadi, the first come postage stamps itu adalah noun phrase yang dia jadi subjek nanti. Jadi, kita hilangkan ini adalah subjeknya. Justru ini menjadi subjek. Nah, isut inilah yang kita curigai. Jadi, jawabannya ada di sini. Kenapa? Ingat dengan rukun TOEFL yang ke-6, makna pasif itu diikuti preposition. Kita lihat di sini ada preposition ya. Nah, terus di sini ada apa namanya? Verb. Kalau kalian menganggap ini verb 2, salah. Kenapa? Karena verb 2 itu aktif, dia harus ada objeknya. Tapi kalau ini kita anggap verb 3, ya memang dia adalah verb 3. Ini namanya verb 3. Ya. Verb 3 tetapi dia sudah dinamakan adjektif alias adjektif pasif. Nah, itu tadi makna pasif itu harus diikuti preposition. Gitu ya. Jadi kita namakan adjektif. Berarti nggak ada verbnya. Caranya gimana? Kita hidupkan verbnya. Jadi Charlie ini kita jadikan gini, was, is, should. Nah, jadi muncullah verbnya di sini, ya kan? Dengan subjeknya di sini. Itu. Pokoknya setiap kalimat pasti punya verb. Ketika nggak punya verb kita curigai gitu ya. Oke, coba sekarang nomor 7. Siapa? Barangkali ada yang mau menjawab? Nanti admin itu ya, yang apa namanya benar-benar bisa dikasih reward.
Yang bravo. Yang bravo. Oke. Kita cocokkan, kita lihat verbnya. Jadi tetap kita pantau ya, kita lihat. Ini verb, kita cocokkan ke subjeknya. Kita lihat subjeknya. Oh, ini adalah subjeknya. All of the students. Ya, benar. Berarti jawabannya bravo, kita harus ganti dengan are. Required. Jadi verbnya yang di are loh ya, bukan yang requirednya, karena ini dinamakan adjektif requirednya. Sip. Hebat sekali. Kita lanjut sekarang, ini adalah verbnya cuma satu ya. Ketika ada soal verbnya cuma satu, itu kalian wajib benar. Nggak boleh salah. Ya, ya kalau salah sih nggak masalah. Apa namanya? Ya khilaf lah ya, tapi jangan berkali-kali. Kita lanjut. Jam berapa ini ya? Wah, masih panjang ya. Kok panjang? Panjang lah. Nah, sekarang kita menuju ke soal yang lebih ya, yang lebih menantang, enggak susah. Sentence with multiple clauses, yaitu kalimat dengan klausa multi. Nah, klausa multi yang saya kasih di sini tadi, masih ingat ya? Coba saya dejavu, dejavu bahasanya. Nah, ini loh. Ada compound sentence dan ada complex sentence. Nah, ini isinya. Ya. Jadi nanti conjunction-nya bisa berupa one voice, conjunction-nya bisa berupa who, which, whose, that, when, although, because, what, how, that. Ya. Ini kita lihat di sini. Nah, tetap caranya gimana? Kita cari verb-nya. Gitu ya. Kita cari verb-nya. Nggak ada. Coba saya contohkan ya. Kita cari verb-nya. Nah, kalian jawab sendirilah. Gampang ini. Ayo. Apa jawabannya? Saya bantu. Verb des. C. C. Charlie. Oke, kita cocokkan sekarang. Verbnya cuma satu. Berarti kesimpulannya adalah yang dicari selain verb untuk sementara. Selain verb. Berarti yang ada verbnya kita buang dulu. Ya, salah. Alfa juga salah loh. Iya, Bravo juga salah karena mereka ada R dan ada crew. Jawabannya Charlie. Benar sekali. Kenapa? Karena ada conjunction yang selanjutnya diikuti dengan verbnya. Jadi kalau kita cocokkan ya, R ini adalah verb dengan subjeknya adalah sensory structures ini subjeknya. Ini main clause loh ya. Nah, subclause-nya adalah that crew. Jadi sebenarnya that crew itu sebenarnya adalah conjunction yang punya subjek yang sekaligus atau berperan ganda sebagai subjek dan verbnya ada di sini. Ini tetap subclause itu conjunction subjek verb ini. Tapi ini adalah cirinya adjective clause. Kapan-kapan kita ketemu belajar lagi ya nanti. Jadi ini namanya adjective clause. Oke, ya. Nomor 9. Kita lihat di sini. Ayo, jawabannya apa? Nah, ini verbnya sudah saya beritahu di situ. Ada apa ini? Alpha. Alfa. Ya, benar sekali. Jawabannya alfa. Kenapa? Kita lihat cocokkan. True ini adalah verb, subjeknya Charles Babbage. Oke. Ini penipu semuanya ini. PP nggak jelas. PP nggak jelas. Sorry ya, bercandanya. Ya bukannya nggak jelas. Maksudnya jangan dianggap ya. Skip saja. Nah, ini namanya compound sentence ya. Cirinya compound sentence yang terdiri dari main clause dan main clause. Ada dua main clause itu tadi. Jadi sebelum but ada koma di sini. Jadi true punya subjek Babbage, terus was subjeknya nggak ada. Berarti yang dicari subjeknya. Subjek itu benda. Jadi fix jawabannya adalah alpha. Ini dia. Bravo salah karena dia ada double subjek ya. Sama ada verbnya lagi. Terus cari salah karena memang apa? Subjek nggak boleh to infinitif sama him ya, nggak jelas banget ini. Nah, ini juga sama saja for. Lanjut nomor 10. Semakin memanas. Apa ini ayo? C. B. Bravo. Branko. Ya, benar. Bravo. Jawabannya bravo. Berapa? Bravo ya. Ya, jawabannya bravo. Sip dah. Kenapa? Oke, kita buktikan. Jadi ini ada koma, ini ada koma. Ini saya ada catatan di sini. An appositive can also be a subclause. Ya. Jadi apositif itu bisa berupa subclause seperti ini. Yang penting kita tetap pantau terus conjunction 1 verbnya 2 gitu ya. Jadi kita coba lihat
Si which ini adalah conjunction yang juga berfungsi sebagai subjek, guys. Sementara exist ini adalah verb yang subjeknya sebenarnya ada di sini, approximately 500 varieties. Ya, itu dia. Oke, sip, lanjut. Tes. Ayo, silakan dijawab. Tes. Alfa. Alfa, Bravo. Ayo. Alfa. Oke. Kayaknya yang jawab alfa banyak ya. Jadi jawabannya alfa kayaknya. Jangan gitu. Oke, kita buktikan dulu. Lihat, si is ini adalah subjeknya elektron. Kayak nama saya ya. Terus react ini nggak punya subjek. Kita lihat, subjeknya nggak ada. Jadi kita tentukan yang dicari adalah subjeknya. Sama kalau ada dua verb berarti butuh satu conjunction. Di sini ada conjunction. Jadi jawabannya yang ada conjunction-nya. Jawabannya alfa atau bravo? Bravo ya. Oke. Bravo. Kalau alfa, benar. Jawabannya bravo. Kalau A ini nggak punya conjunction. Dia jadi subjek, tetapi dia nggak punya conjunction. Terus kalau for, ini pasti salah. Delta ini malah ketambahan verb. Jadi verbnya ada 3 nanti. Gitu ya. Nah ini ada catatan, lihat di sini. When an adverbial clause is put in the first sentence, a comma should be placed in the middle to separate the subclause and main clause. Jadi ketika nanti ada adverbial clause di tengah ya, adverbial clause itu di depan atau subclause di depan seperti ini, ya, ini ada when, sama ya dengan ini ya, sama. Ini ada when, ini saya contohkan persis sama ini. Ini ada koma di sini, lihat. Nah, verbnya ada 2 nih. Verbnya ada di is, sama ada di should. Jadi pokoknya ketika ada conjunction di depan, pasti ada koma di tengah. Ini namanya adverbial clause. Misalnya gini, when I get good scores, I jump high. Nah, seperti ini. Pasti ada koma ya. Tuh, jadi kita pelajari ini ada komanya di sini. Lanjut, written expression yang biasanya ditakuti orang-orang. Padahal written expression kalau ngerjakannya cepet banget loh ya. Silakan. Siapa yang berani? Wes. Apa? 12? Bravo. Bravo? Yes. Bravo. Correct. Exactly correct. Benar sekali. Jawabannya bravo. Jadi ini adalah materi adjective clause sebenarnya. Who itu untuk orang. Nah, kata kuncinya di sini memang verbnya sudah ada 2 ya. Kita lihat dulu. Verbnya ada are. Yang ditanyakan are, tetapi dia sudah didukung oleh is. Ya, jadi dia benar alfa. Terus many, ini ada contohnya di sini kok ya. Many itu diikuti plural. Jadi ini adalah modifier yang sudah benar diikuti oleh organisms, headnya. Gitu. Terus untuk delta, ini posesif, lihat ada their, his, her itu diikuti oleh noun. Jadi dia sebagai modifier yang sudah didukung oleh headnya ini, dibenarkan. Jadi who ini yang salah. Kenapa bisa salah? Karena kata kuncinya adalah ini. Organ itu bukan subjek ya. Bukan subjek, bukan orang. Organ itu ya. Jadi ini adalah benda. Jadi kita ganti dengan apa? Kita bisa mengganti dengan which atau apa? That. That. Which itu formal, that itu informal. Tetapi sudah dianggap formal ya dalam soal ini. Jadi it's okay. Tapi kalau writing nanti kalian saya sarankan pakai which saja, lebih aman ya. Oke. Lanjut nomor 13. Charlie. Charlie. Oke, sip. Benar jawabannya Charlie. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada 2 verb, tetapi coba sinkronkan dengan subjek head. Ini Louis ya, Louis. Ini serve ini nggak punya subjek, lihat nggak ada. Mau pakai a wholesaling center ini bukan subjek, dia malah komplementnya become ya. Nah, jadi di sini yang kita harus gimana caranya? Kita bisa reduce atau kita matikan verbnya saja. Dengan cara apa? Dengan cara jadikan verbing, yaitu serving. Nah, adjektif aktif, dia punya objek kan? The growing frontier population. Atau kita hidupkan subclause-nya. Jadi apa? That serves. Benar. Begitu ya. Oke. Nah, untuk ini kan ada by. Alpha di sini ada by. By ini preposition ya, yang penanda waktu. Jadi ini kita lihat di sini ada time signal. Kalau simple past itu biasanya pakai in gitu aja. Kalau present perfect itu pakai since. Kalau past perfect itu pakai by.
biasanya nanti kalau tentang tenses kalian akan disoalkan atau ditanyakan 3 ini. Nggak usah mikir 16 tenses yang sampai ada past future perfect continuous segala ya. Jadi dalam soal TOEFL itu 5 yang paling ditanyakan. Simple present, simple past, simple future atau modal, terus present perfect dan past perfect. Itu yang paling banyak ya. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan present continuous juga masuk lah ya. Lanjut. Sekarang other problems with structure and written expressions. Other, yang lainnya. Jadi bukan hanya tentang kalimat-kalimat yang tadi ya, ngurusin subject verb terus ada conjunctionnya enggak. Tapi di sini ada yang lainnya. Coba di sini. Nomor 14. Apa? Ada yang bisa? Saya Charlie. Charlie. Oke, benar. Jawabannya Charlie. Nah, kenapa harus Charlie? Karena kita lihat kata kuncinya ada N paralel. Itu tadi ya. Ini ada sistem, noun, brain, noun, dan ini harus noun. Jadi di sini harus jadi apa? Jadi body. Iya, sip. Benar sekali. Sebenarnya mau saya bahas satu-satu. Alpha Bravo ini kenapa? Ya, waktunya ya. 1,5 jam atau 1 jam ya? Admin. 1,5 jam atau 1 jam? Oh, 1 jam. 1 jam ya. Waduh, bentar lagi. Gampang lah nanti. Oke, nomor 15. Nah, oke. Kita lihat di sini. Ayo, yang mana? Terus ada verb di sini. Ada di sini. Bravo. Bravo, Mister. Yes. Oke, correct again. Benar lagi ya. Jawabannya adalah bravo. Kenapa? Karena di sini ada gini. Ini kan ada verb are dan written. Nah, ini yang kita curigai. Are itu verb 1, written itu verb 1. Nggak boleh. Verb 1 ketemu dengan verb 1 itu nggak boleh ya. Jadi harusnya gimana? Kita pasifkan. Are, written. Yang diikuti oleh in penanda pasif rukun TOEFL yang ke-6. Jadi yang saya catatkan 1 sampai 6 itu sebenarnya adalah dasar pondasi bagi yang pemula banget sebenarnya. Apalagi nanti kalau kalian sudah pro dan master itu pasti gampang banget sebenarnya. Ya. Oke. Ini dia. Lanjut nomor 6. Ayo, verb C. Verb. Verbnya 2, conjunction 1. Pas. Bravo. Verbnya 2, conjunction 1. Pas. Then ini bukan itu ya. Then ini bukan conjunction antar anu loh ya. Bukan conjunction antar verb loh ya. Apa tadi? Jadi kita harus menghindari conjunction atau verbnya. Jadi bravo justru salah. Ayo cari yang lain. Nemu? Delta. Charlie, Delta. Oke, sip. Bagus. Masa jawaban itu benar semua kan ya gak seru ya. Ya ada salahnya dikit nggak apa-apa. Aku tahu kalian sengaja kok menyalahkan sebenarnya. Oke ya. Oke, jawabannya di sini alpha, guys. Saya tunjukkan. Ini adalah sesuatu yang jadi no itu adalah kelas kata adjektif. Sedangkan non itu adalah kelas kata noun. Satu lagi yang nggak tersebut sebenarnya ada not. Nanti kalau kalian ditanyakan gini, sebenarnya nggak begitu banyak soal kayak gini. Paling cuma 1 biasanya ya. Tapi kan 1 lumayan ya kalau benar. Not itu adalah adverb. Jadi pasangannya harus tahu. Kalau adjektif harus menjelaskan noun. Contohnya apa? No stars. Nggak ada bintang. No stars in the sky. Nah, gini ya, jadi no stars. Jadi no-nya ini modifier, dia menjelaskan stars. Kalau non gimana? Kalau non itu noun. Jadi nanti ada gini, none of the stars. Tak satu pun dari bintang tersebut. Gitu. Jadi harus pakai of belakangnya. Kalau not gimana? Not itu diikuti verb atau adjektif. Contohnya apa? Not lazy, nggak males, ya kan? Not go, nggak pergi. Nah, ini caranya gampang kan? Oke. Lanjut 17. Gimana? Alpha. Alpha. Oke, sip, benar. Jadi alpha itu ini adalah permainan phrase ya, permainan phrase. Kalian harus tahu pasangannya.
pasangannya. Ditandai dengan adanya ini namanya determiner. Determiner itu adalah adjektif penanda benda. Jadi atau the itu sebenarnya adjektif, tapi penanda benda. Jadi jawabannya alfa karena kata kuncinya ada di sini. Percentage ini adalah noun sama Jadi kita harus jadikan ini adjektif. Jadi apa di sini? Large percentage seperti ini. Supaya jadi adjektif maksudnya. Jadi nggak boleh adverb menjelaskan noun itu nggak boleh ya. Itu dia. Untuk verb ini udah benar ya. Pasti tunggal ini subjeknya tunggal. Kan? Nomor 18. Ya. Wah, gampang banget ini. Aku nggak tega lihatnya. Ya benar Charlie. Jadi kalau ada to infinitive itu kalau sudah benar nggak usah dicari kesalahannya, biarkan aja. Tetapi kalau salah ya kita benarkan. Jadi itu harus diikuti verb 1 kan, to limit. Nah, untuk membatasi dan their motions ini adalah objeknya. Gitu ya. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya, tapi mudah kok ya. Ada 60 skill sebenarnya. Jadi structure and written expression itu skillnya atau jurusnya yang harus kita kuasai untuk dapat benar semuanya. Itu 60. Nah, ini adalah salah satu yang saya garap 1, 2, 3 gini ya. Oke, lanjut. Nah, ini soal yang menantang ini. Kalau kalian nggak bisa soal ini, kalau kalian bisa soal ini ya, berarti tandanya kalian sebenarnya, wah, apa namanya, wis hebat banget ya, hebat banget. Kalau kalian nggak bisa, itu wajar, karena memang ini agak susah soalnya. Ya, kadang dicerna akal sehat itu masih butuh ilmu yang lebih tinggi lagi. Jadi kalian harus tertantang ya. Oke, coba nomor 19 ini sebenarnya soal bonus, soal yang katanya mudah. Ya bukan gitu. Saya menunjukkan ini supaya kalian tahu, biar kalian dapat 600 plus lebih gitu ya. Kalau kalian tadi jawab ini sampai 18, ini saya jamin kalian sudah bisa dapat 500 lebih plus. Tetapi kalau ini nanti 600 plus kalian. Coba jawabannya apa? Kalaupun benar, alasannya susah. Nah, siapa yang mau jawab? Menyumbang. Bravo, Sir. Bravo. Bravo. Oke. Bravo ini sudah benar ya, karena ini modal Tapi nggak tahu ketemu alasannya. dengan verb 1. Result ini verb. Result itu artinya berdampak atau berefek ya, result ini tuh. Nah, ini maksudnya udah benar, jadi bukan itu jawabannya gitu loh. Bukan itu. Jawabannya delta. Ya, kenapa? Spine itu adalah anggota tubuh. Namanya apa? Tulang belakang. Jadi kalau anggota tubuh kalian harus tambahi apa? Tambahi the. Nah, gimana coba? Hal baru kan? Nah, gitu dia. Itu ya. Nah, nggak apa-apa. Sebagai pengalaman kalian nanti biar semakin apa namanya mantap. Oke, nomor 2. Ayo coba. Charlie. Oke, jawabannya Charlie. Benar. Ini adalah perbedaan antara to dan for. Jadi kita harus pakai for. Karena for itu sebenarnya untuk siapa. Kalau to itu kepada mas ya. Itu bedanya ya. To dan for. Sip. Lanjut nomor 21. Wah ini wis kayaknya salah deh. Jawab pertama ini kayaknya salah. Kecuali kalau kalian browsing. Barangkali ada di internet. Saya kasih bocoran. Tapi nggak tahu juga alasannya kenapa. Gitu ya. Ada? Wah, susah. Karena kok nggak sinkron semua gitu loh ya. Delta. Oke, terima kasih telah menyumbang kesalahan yang pertama. Yang kedua barangkali percobaannya Delta sudah benar. Jadi biar apa? Charlie. Oke. Apa? Bravo, Charlie. Oke. Kalau saya satu dulu. Kalau Charlie diganti dengan apa kira-kira? Kira-kira. Has studied. Has studied. Malah salah. Kenapa? Karena ini simple past verb 2. Di sini nanti menggunakan present perfect. Jadi nggak nyambung. Biasanya kalau simple past itu simple past semua. Nah, gitu. Oke, lanjut. Langsung aja. Saya jawab ya. Ini jawabannya Charlie. Memang benar. Ya. Tapi gimana? Harusnya gini jawabannya. She study. Nah, ini. Apa ini? Oh ya, oke. Jadi she study. Loh, kok ada yang aneh? Bukan she studies. Wah, gitu. Oke.
Saya kalau mau menjawab di sini nanti banyak banget ya. Penjelasannya nanti jadi satu ya setengah jam nanti ya. Jadi nantilah kapan-kapan kalau itu kalian bisa tanya langsung ya, belajar bersama lagi nanti, mudah-mudahan nanti admin mengadakan lagi ya itu. Atau nanti kalau kalian itu ada kesempatan belajar di Maesa online atau offline bisa. Kalau offline langsung datang ke sini aja, kalau online bisa setiap jam 7 malam ya. Gitu, jam 7 malam bisa. Nanti insya Allah kita ketemu ya. Kita ketemu. Oke. Jadi jawabannya di sini ya. Oke. Ini bukan salah loh ya, ini benar. Tapi nanti itu alasannya biar kalian meraba-raba. Oke, nomor 22 coba. Ayo Pak, ambigu ini. Charlie. Charlie, oke. Terima kasih ya. Telah menyumbang kesalahan lagi. Nggak masalah. Dari kesalahan-kesalahan akan menemukan kebenaran nantinya. Pengalaman. Jawabannya Bravo. Bravo ini harusnya apa? Safe. Nah, safe itu aman. Jadi gini, ini kan safe, paralel, ya, adjektif, ini conjunction, ini paralel dengan ini, adjektif. Jadi kenapa kok nggak harus prosperous ini kita jadikan prosperity misalnya, biar sama dengan T. Masalahnya gini, kalau saya ingin ngomong ke kalian menggunakan you are beauty, gini, pantas nggak? Kamu kecantikan, kan nggak mungkin. Jadi setelah linking verb itu kita gunakan adjektif yang lebih pantas. Masa kamu you are beauty sama dengan you are prosperity. Jadi beauty ini noun, kita ganti dengan beautiful, lebih enak, kamu cantik. Benar nggak? Sama dengan ini. Ini adalah masyarakat berharap to be safe. Berharap apa? Berharap aman di rumah mereka and prosperous, nyaman di pekerjaan mereka. Kalau kita jadikan safety, nanti masyarakat berharap menjadi keamanan. Lah, ini dia. Jadi kita harus tahu meaning di sini. Oke. 23 terakhir sebelum nanti saya tunjukkan, aku mau menunjukkan banyak itu loh. Aku punya testimoni, saya tunjukkan nanti biar kalian itu lebih semakin mantap. Bahwa Maisa sebenarnya adalah di di Authorized Test Center, dan pastinya yang keluar atau lulus dari sini tuh bagus-bagus nilainya. Ini siapanya Pak? 23 ini. Hati-hati tertipu. Delta. Iya, Charlie. terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, jawabannya Charlie. Jawabannya Charlie. Subjeknya kan tunggal. Nah, verbnya di sini harusnya kita pakai tunggal juga, yaitu creates. Untuk delta kenapa? Bukannya to itu infinitif. Bukan. Ini kita harus tahu artinya. To di sini adalah preposition yang diikuti oleh biting in search. Maksudnya apa? Serangga yang menggigit gitu maksudnya. Jadi serangga yang menggigit. Jadi bitingnya bukan bertanggung jawab kepada to, tapi bitingnya ini adalah modifier yang punya head di sini. Maksudnya begitu. Ya, jelas ya? Oke, thank you. Sudah selesai. Saya mau menunjukkan testimoni di sini sebelum berakhir ya. Biar kalian tahu. Ini saya sengaja blur ini, bukan editan ini asli nih, lihat. Nah, kan? Jadi gini nih. Kalian lihat di sini. Ya Mister, Bat masih ragu bagian listening. Kalau reading dan structure insya Allah Mister. Aku khawatir structure dan readingnya nggak bisa ngangkat listening ntar. Saya bilang listeningnya bagus banget kualitas suaranya. Jadi jangan khawatir ya. Cukup andalkan sinonim 1 atau 2 kata sudah jadi modal jawaban kok saya gitu. Bismillah aja. Ya Mister, yang penting sudah ikhtiar Mister. Ya semangat gitu. Nah, tanggal 17 jangan ngabari. Assalamualaikum Mister, terima kasih atas bimbingan selama ini. Alhamdulillah TOEFL saya di atas 500. Jadi kita di sini ada. Nah, dia dapat ini 527. Nah, dia beyond the expectation. Dia pengennya 500 doang. Gitu. Justru listeningnya dapat 54 ini lihat. Nah, gitu. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi. Ini ini salah satu siswa yang bagus ini sebenarnya ya. Dia benar-benar oke nih. Saya mau mengucapkan terima kasih bimbingannya selamat di Maisa. Saya masih ingat betul ketika pretest dapat skor 347. Bayangin aja 347 ya. Namun alhamdulillah di real test saya mendapat skor 503. Nah, itu dia. Nah, kalian bisa lihat di sini. Wah, enggak begitu. Jadi ini strukturnya dapat 57 dia malah. Ya. Dengan totalnya 503 gitu, ya. Ada lagi.
Miss sudah keluar tuh nilainya. Ini Miss ini orang sana ini ya. Dosen ini. Ini oh ya beneran Mister dapat 553 ini ada si teman ini Faisal ini. Terus alhamdulillah Mister ini ya hasil ITP saya melebihi target 510 matur nuwun. Semester ini saya bisa ujian tesis. Jadi kalau kalian ingin ujian tesis itu harus pakai ini sertifikat TOEFL ITP ini ya. Oke. Ada lagi banyak nih. Ini dia kuliah di di apa? Luar negeri, dekat sini loh Malaysia. Nah, dia harus butuh ini sebelumnya dia nggak dapat. Nah, dia dapat ini. Di atas 5. Dia skornya 560. Dia skornya 560. Cuma kan PDF jadi nggak bisa dibuka ininya ya. Terus ada lagi ini. Si pokoknya makasih Banser, siap. Nah, ini dia dapat 547 dengan struktur 57. Wah, hebat. Reading dapat wah bagus banget ini. Dapat 600 dia. Oke, lanjut. Ini bedanya sertifikat apa namanya? Kalau online itu nanti nilainya langsung keluar bisa. Jadi namanya unofficial sebelum dikasih sertifikat yang asli gitu ya. Nah, ini dia memang lemah di struktur. Awalnya cuma dapat 400-an gitu, dia 46 lumayan. Jadi Mr. L, I've taken online ITP TOEFL today and finally I get my dream score. Nah, ini dia. Ini online loh si apa murid online ini. Sama kayak yang di bawah ini online juga ini. Dia dapat 533 dengan struktur 55, 52, 53 ya. Ini dia. Dan Mr. He. Nah, terus dia tes 2 kali masih pengen itu loh, pengen mengangkat skornya teman. Pertama dapat 527, kedua dapat 533. Tapi akhirnya dia kayaknya enggak belajar lagi deh. Nah, nanti khawatir yang lain enggak itu enggak ya. Ini ada lagi banyak pokoknya ya. Mister banyak dalam pencapaian banyak. Terima kasih kebagian senantiasa berpahala. Ini dapat 577 ini. Nah, ini ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan tanya-tanya. Terserah, it's up to you whatever the question is. Silakan pertanyakan apa saja yang ditanyakan. Seputar TOEFL, seputar apa saja bisa. Oke, silakan. Saya tunggu. Oke, sambil makan, sambil minum atau apa? Apa? Atau pakai itu yang di YouTube bisa ngetik atau apa? Ya, kalian bisa ngetik juga. Jadi bertanya dengan ngetik nggak masalah. Kalian apa namanya? Ketik aja di chat ya. Saya tunggu. Apalagi ya selain ini. Jadi sambil ngomong-ngomong ya, sambil menunggu anu. Oh ya, bentar lagi katanya. Jadi Maisa Institute itu ada 2, ada TOEFL 1, ada TOEFL 2. Nah, secara kesimpulan kebanyakan orang yang lulus dari belajar TOEFL di Maisa itu 70% sampai 80% dari siswa itu apa goalnya bisa gitu ya. Goalnya bagus dia. Gitu ya. Jadi apa namanya? Jangan ragu. Pastikan kalian harus apa namanya? Pasti dapat nilai skor yang bagus ya. Your dream score bisa didapatkan bahkan melebihinya. Insyaallah ya. Oke, sampai di sini. Sepertinya apa namanya jelas banget ya. Jadi nggak ada pertanyaan. Oke, kalaupun nanti ada di dalam pikiran kalian tapi nggak di sini, nanti kalian bisa tanyakan langsung ke admin ya. Tanyakan ke saya langsung juga bisa. It's okay. Hah? Oh ya. Voucher. Nah, nanti ada vouchernya ya. Jadi maksudnya nanti saya tunggu kalian bagi yang ingin bergabung di itu Maisa, bisa kalian nanti join kelasnya Maisa, offline atau online bisa tiap tanggal 25 sama tanggal 10. Nanti kalian diberi voucher 10% off ya, ada 7% off, ada 5% off di situ ya. Jadi vouchernya nanti diberi sama itu ya, sama itu
apa secara apa namanya itu? Oh iya, jadi ada voucher yang akan dibagikan melalui Telegram ya. Jadi buat kalian nanti bisa vouchernya buat kalian atau buat temennya juga bisa, buat teman-temannya juga bisa. It's okay. Ya. Oke. Oke. Sampai di sini meeting kita. Semoga ilmu kita dalam 1 jam ini bermanfaat ya, dan semoga silaturahmi kita seperti ini nanti diberkahi oleh Allah. Oke. Amin. Dan semoga sehat selalu, jasmani rohani, lancar rezeki, lancar semuanya. Ya, kita tutup. Let's close our class by sharing together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining the class. See you.